kurvanya tertutup, nah itu ada beberapa teorema yang kita gunakan untuk menyelesaikan integral garis ya pada fungsi kompleks ya. Jadi yang pertama yang sudah kita lalui yang kemarin minggu lalu, kalau C-nya itu fungsi F ya, fungsi F keseluruhan yang diintegralkan itu analitik di dalam dan pada C, ya, maka integralnya langsung 0. Nah, kemudian kalau fungsi yang diintegralkan secara keseluruhan itu ada satu, misalnya satu titik singular, nah nanti fungsinya itu diubah, yang titik singular itu ada di penyebut, kita tetap nggak ambil sebagai fungsi, tetapi fungsinya itu yang tadinya keseluruhan dipisahkan yang dia membuat penyebutnya 0. Jadi bentuknya menjadi fz dibagi x min x0, ya, di mana x0 itu titik singular. Pilihannya ada satu titik singular di situ. Maka bisa menggunakan rumus integral Cauchy. Nah, rumus integral Cauchy ada perluasannya kalau x min x0, z min z0-nya itu pangkat n. Ya. Pangkatnya lebih dari satu. Ya. Menggunakan turunannya. Kalau pangkat 2 berarti turunan pertama, pangkat 3 berarti turunan kedua, dan seterusnya. Nah, yang kemarin menjadi pertanyaan, kalau yang fungsi keseluruhannya itu mempunyai 2 atau lebih titik singular. Nah, ini yang nanti hari ini kita bahas. Kalau masih ada pertanyaan silahkan, kalau nggak ada kita lanjut ke materi yang hari ini ya. Tidak ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Pak. Ya, oke, kita lanjut ke materi hari ini ya. Saya share screen. Ya, dari ini saya ada banyak acara ini, jadinya nanti jam 8.30 saya buka Zoom yang lain. Tapi mudah-mudahan ini nanti materinya sudah, dan nanti latihan soal-soal ya. Nanti silahkan untuk latihan yang soal dari bahan diskusi yang dikerjakan per soal, kemudian di postingnya di forum diskusi, atau bisa juga di presentasikan di sini. Cuma saya sambil sambil mengikuti kegiatan yang satunya. Jadi bisa didiskusikan bersama, tapi saya nggak ikut komen ya. Nanti kalau memang seperti itu ya. Oke, kita
PPT saya sudah kelihatan. Sudah terlihat, Pak. Nah, sekarang eh, ada teorema ya. Teorema analisis. Misalkan lihat analitik pada anulus tertutup yang ditentukan oleh dua lintasan tertutup C dan K seperti pada gambar. Nah, jadi yang dimaksud analitik pada anulus itu analitik pada daerah antara dua kurva tertutup, jadi seperti cincin seperti itu ya, termasuk pada batas-batasnya itu, jadi termasuk pada C dan pada K. Jadi analitik di antara dua kurva C dan K, kemudian nanti juga di C dan di K ya. Nah, jadi kalau terjadi seperti ini, maka integral C itu sama dengan integral K. Integral C sama dengan integral K. Jadi hasilnya itu antara integral C dan integral K itu sama ya, sehingga nanti bisa kita tentukan atau kita pilih mana yang mudah kita buat persamaannya dan mudah kita hitung. Jadi nanti penggunaannya kalau ada misalnya misalnya terdiri dari potongan-potongan. Jadi yang space-wise continue, space-wise terdefinisi space-wise, jadi sepotong-sepotong seperti itu. Nah, potongannya banyak ya, sehingga sebenarnya C itu terdiri dari C1, lanjut C2, lanjut C3, lanjut C4 seperti itu. Nah, kalau dihitung menggunakan C yang potongan-potongan tadi itu kan akan lama ya. Nah, kemudian kita bisa gunakan atau kita bisa buat suatu lintasan ya, yang paling gampang kan lintasan lingkaran ya, paling gampang ya. Jadi lingkaran. Jadi kalau di dalamnya itu ada titik singular, misalnya yang melingkupi K itu kan di dalamnya kan ada daerah. Ya, daerah itu memuat misalnya ada titik singular ya. Maka kalau titik singularnya ada di dalam K-nya kan ini menjadi analitik di dalam di pada anulus ya, C dan K. Karena tidak analitiknya hanya di titik yang di tengah misalnya. Jadi ini ada titik tidak analitik di sini, titik analitik di sini. Misalnya. Ini berarti analitik di dalam dan pada C dan K itu ya, atau di dalam anulus ya, jadi anulus ini. Jadi yang dimaksud anulus itu gambar yang diarsir itu ya. Nah berarti kalau yang tadi misalnya C-nya itu potongan-potongannya banyak ya, perhitungannya per potongan. Nah, kemudian diganti dengan misalnya lintasan K yang hanya lingkaran saja dengan jari-jari satu misalnya, atau dengan jari-jari dua gitu ya. Jadi asal memenuhi fungsi abjad itu analitik pada anulus tadi ya. Maka perhitungan integralnya bisa menggunakan perhitungan integral yang lingkaran tadi ya. Jadi perhitungannya lebih mudah ya. Kita coba lihat contoh. Nah, ini ya. Jadi kalau kita ingin menghitung fungsi integral C super Z min I dz ya. Jadi I-nya ada di situ ya. I-nya titik singular. Nah, kemudian yang ditanyakan itu sepanjang lintasan C ya. C-nya itu dari titik-titik itu. Dari titik
min 5 plus 5i per 2 ke titik min 5i per 2 lanjut ke titik 3i per 4. Jadi ini C-nya itu kalau ini kita anggap C1, ini C2, ini C3, ya, C4, C5. Nah, seperti ini. Kan perhitungannya menjadi lama ya. Integral C1 ditambah integral C2 ditambah integral C3 ditambah integral C4 ditambah integral C5. Lebih panjang. Repot ya. Karena ini kan fungsinya kalau kalau ini kan nggak bisa menggunakan rumus integral Cauchy. Kalau menggunakan rumus integral Cauchy, fz-nya diambil konstanta ya, jadi itu bisa seperti. Jadi kalau fz-nya diambil konstanta, nanti menjadi F1 ya, sama dengan F1 ya. Jadi seper 1 min I. Hasilnya sama enggak? Seper 1 min I. Ini hasilnya 2 pi. Iya, 2 pi kan. 2 pi kali fi ya. 2 pi kali fi-nya 1 ya. Ya benar 2 pi. Jadi 2 pi kali fi. Fi-nya itu kan 1 kalau kalau pakai pakai rumus integral Cauchy kan diambil fi-nya sama dengan 1 ya. Kemudian Z0-nya sama dengan I. Ya, jadi integral C ini menjadi FZ dibagi ZNI dz ya. Itu kan sama dengan 2 pi kali fi. Nah, fi-nya kan 1 di sini. Jadi FZ sama dengan 1 untuk setiap Z. ZI juga 1. Jadi 2 pi saja. Nah, ini kalau menggunakan rumus integral Cauchy ya. Tapi ini kita tunjukkan eh, menggunakan teorema yang tadi ya. Jadi kalau kita mau menghitung lintasannya C1, C2, C3, C4, C5, itu bisa kita ganti dengan lintasan K. Ya, jadi K ini kita buat sedemikian hingga fungsi FZ itu analitik pada pada ini anulus ya. Jadi anulus di sini, analitik pada anulus di sini. Nah, caranya ya kita buat ini K-nya itu lintasan dengan pusat di I, jari-jarinya 1 ya. Jadi jari 1 kan ini terbentuk anulus ya. Di mana dia analitik di dalam anulus itu. Karena tidak analitiknya hanya di I kan, untuk fungsi FZ-nya ya. Nah, sehingga lintasan C itu bisa diganti dengan lintasan K. Jadi kita nggak usah menghitung pada masing-masing potongan, tapi langsung satu kali perhitungan dengan lintasan K. Jadi kalau K-nya di situ kan lingkaran dengan pusat I jari-jari 1. Jadi bisa kita tulis dalam bentuk ini. Petanya antara 0 sampai 2 pi di sini. Jadi dz-nya menjadi ini I-nya diturunkan 0 ya, E pangkat I theta diturunkan menjadi I E pangkat I theta ya, D theta ya. Jadi ini. Nah, jadi integral ini sama dengan integral 0 2 pi, jadi z-nya diganti I plus E pangkat I theta. Ya, dz-nya diganti I E pangkat I theta D theta. Jadi ini. Nah, ini kan I dikurangi kan habis ya. Ini E pangkat I theta, ini E pangkat I theta. Jadi ini jadi habis ya.
dengan ini. Jadi integral I saja ya. Jadi menjadi I theta, tetanya dari 0 sampai 2pi. Jadi menjadi 2pi I. Ya, jadi hasilnya sama ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini boleh menggunakan rumus integral Cauchy, tapi boleh menggunakan teorema tadi ya. Nah, ini hanya ada satu titik singular. Kalau misalnya ada banyak titik singularnya tidak hanya satu ya, tapi berhingga jumlahnya. Misalnya ada 2 titik singular atau 3 titik singular, maka kita bisa buat anulus berganda. Ya. Jadi dibuat anulus berganda. Jadi integralnya nanti, jadi kalau ini analitik pada anulus berganda itu artinya seperti yang, kalau tadi kan hanya satu yang di dalam, ini yang di dalam banyak. Jadi ini analitik di dalam anulus ya, di dalam dan pada anulus itu ya. Jadi yang diarsir, yang diarsir itu ya. Maka integral C lintasan yang di luar itu sama dengan integral dari lintasan K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya. Oke, ya, seperti itu ya. Nah, coba diperhatikan contoh ini ya. Sebenarnya saya ada ini tambah.
Ya, oke, bisa sudah kelihatan tadi. Ini integral C, ini ada fungsinya penjumlahan seperti ini. C-nya adalah lingkaran dengan pusat 0, jari-jarinya 4 ya. Dengan orientasi positif berarti searah dengan berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau kita gambarkan C-nya di sini seperti ini kan di dalamnya ada dua titik singular dari fungsi keseluruhan ini. Nah, kemudian kita bisa buat K1 dan K2 seperti ini. Jadi ini lingkaran dengan pusatnya di titik singularnya itu men-1 ya. Pusatnya men-1, jari-jarinya cukup kecil supaya terjadi ini ya. Ini jari-jari berapa jadi? 1 ya. 1 itu juga sudah memenuhi ya. Mau diganti setengah juga boleh aja. Jadi jari-jari setengah atau jari-jari 1 itu nggak mempengaruhi. Jadi nggak mempengaruhi ya. Jadi yang penting kita buat supaya terbentuk anulus ya. Jadi kalau misalnya jari-jari 1 itu memotong ya, perpotongan ya, jangan jatuh ya, tapi setengah gitu supaya terbentuk anulusnya. Nah, jadi dibuat lintasan K1 lingkaran dengan pusat jari-jari men-1, pusat men-1 jari-jari 1. Kemudian K2 lintasan dengan pusat men-2i jari-jari 1 juga. Jadi itu terbentuk anulus ya. Ini fungsi keseluruhan itu menjadi analitik pada anulus yang terbentuk dari C dan K1 K2 ya. Nah, sehingga bisa dihitung integral C itu menjadi integral K1 ditambah integral K2. Nah, kalau integral K1 berarti di situ yang suku pertamanya 0 ya. Ya kan bisa kalau integral penjumlahan ini kan bisa dihitung satu-satu ya, integral integral yang ini, kemudian integral yang ini. Nah, integral yang ini kan 0 ya. Karena yang 0 yang belakang ya. Jadi integral ini yang 0. Karena dia titik singularnya kan men-1. Men-1 yang ini yang ada titik singularnya. Tapi kalau yang ini kan titik singularnya men-1 itu di luar ini. Sehingga integral ini 0. Sedangkan integral K2 yang ini 0. Jadi yang kita hitung integral K1 ini juga bisa menggunakan nomor integral Cauchy ya. Dengan fungsinya 4 ya, fungsi konstannya. Jadi menjadi 2pi ya di sini. 2pi kali F I, F 2pi. 2pi kali F min 1. F min 1-nya 4 ya. Ya, jadi kalau kita hitung jadi seperti ini. Ya, yang ini tadi ini 0 ya. Ini 0, ini 0 ya. Jadi yang ini menjadi 4 kali 2pi ya. Jadi 2pi kali F min 1 kan. F min 1-nya 4 karena fungsi konstan. Jadi ini FZ-nya sama dengan 4. Kalau ini FZ sama dengan 3 ya. Jadi menjadi 3 kali 2pi. Jadi ini. Jadi yang digunakan rumus integral Cauchy ya di situ ya. Bisa dipahami ini? Bisa ya. Jadi intinya kalau ada dua titik singular ya dibuat lintasan yang baru ya. Supaya lintasan baru itu dua-duanya itu keduanya tidak berpotongan sehingga membentuk anulus ya. Nah, ini juga contoh berikutnya. Ini 2i per z kuadrat plus 1 ya. Berarti ini titik singularnya
Ini Z sama dengan plus minus I ya. Plus minus I. Oke, minus I. Nah, kemudian dibuat ini lintasan ya. Pusatnya di I dan pusatnya di min I. Ini pusatnya min I, ini pusatnya I ya. Jari-jarinya setengah. Kenapa jari-jarinya setengah? Kalau jari-jarinya satu nanti menyinggung ya di situ persinggungan. Jadi supaya terbentuk anulus, jari-jarinya diambil setengah. Mau dibuat seperempat juga boleh. Sepertiga juga boleh ya. Jadi yang penting terbentuk anulus ya dari C dan K1 K2. Nah, setelah terbentuk anulus dia analitik ya, analitik pada anulus berganda C K1 K2 maka integral ini menjadi integral K1 ditambah integral K2. Nah, integral K1 ini kita pecah seperti ini. Nah, ini fungsinya kan K1 ini kan jari-jarinya min I ya. Jadi ini persatu. Berarti yang diambil sebagai F-nya yang ini. Jadi F-. Nah, kalau yang ini, yang K2. K2 itu kan pusatnya di I ya. Jadi Z min I-nya ini menjadi 0 ya. Sehingga F-nya ini. Nah, jadi di sini menjadi 2PI, rumusnya kan 2PI kali F min I ya. Jadi F min I. Jadi yang ini itu kan F min I. Jadi F yang ini, kalau ini saya sebut F1 supaya enggak bingung ya. Yang ini F2 ya. Nah, berarti yang ini F2, ini itu adalah F2 aksen F2 I ya. Ya, F2 I. Ya, jadi ini menjadi I ditambah I kan 2I, 2I ditambah 2I. Kalau ini kan tadi F1 min I. Ini min I. F1 min I. Jadi menjadi min 2I. Jadi 2I dibagi min 2I. Jadi ini min 1, ini 1. Sehingga hasilnya 0 ya. Hasilnya 0. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Halo? Tidak ada, Pak. Ya, saya lanjut ya. Nah, ini latihan ya. Integral C, F, Y, D ya, di mana lihat dan C itu fungsi dan lintasan dengan orientasi positif ya. Jadi orientasinya berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau yang ini nomor 1 berarti ini titik singularnya hanya 1 ya. Ini Z0 titik singular, Z sama dengan 0 ya. Nah, titik singularnya hanya 1 Z sama dengan 0. Ini Z sama dengan min A.
Jadi hanya satu juga. Jadi ini langsung bisa menggunakan rumus integral Cauchy ya. Jadi kalau ini kan berarti integral z kuadrat plus 3 ya, ini kan 0 ya. Nanti kan yang integral ininya ya, menggunakan rumus integral Cauchy. Jadi fz-nya bisa diambil 4 ya. Jadi 2bx kali 4 ya hasilnya. Ini juga sama ya. Jadi ini kan hanya satu titik singular. Kemudian yang nomor 3 ini ada 2 titik singular ya. Nah ini sama aja dengan z plus i sama dengan 5 ya. Jadi z plus i sama dengan 5. Sama ya. Jadi kan jari-jarinya pusatnya main i, jari-jarinya 5 i. Jadi kalau dalam persamaan kan seperti ini dalam persamaan ya. Tapi kalau yang ini dalam bentuk marka mutlak ya. Jadi ini titik singularnya z sama dengan plus minus 1 ya. Plus minus 1. Kalau ini titik singularnya, ini jari-jarinya 1. Titik singularnya 0 min akar 2 plus akar 2. Bukan ya, 0 dan 2 saja. Jadi hanya 2 ya. Jadi 0 dan 2. Ya, 0 dan 2 titik singularnya. Jadi ada 2 titik singular. Jadi dibuat, ya ini jari-jari 1 bisa ya. Jadi di sini Z sama dengan 1, Z min 2 sama dengan 1. Nah, jadi terjadi anulus ya. Kalau yang ini tadi, karena ini pusatnya di min I jari-jari 5, ini semuanya ada ya. Berarti ini boleh dibuat Z min 1 sama dengan 1, Z plus 1 sama dengan 1 ya. Jadi ini K1, K2-nya ya. Kalau yang ini berarti Z min akar P, Z plus akar P. Nah, ini akar P itu kan 3, sekian. Akarnya berarti ada di dalam 4 ini ya. Jadi akarnya kan cuma, jadi akar 3 ya 1, ya 2 kurang ya. Nggak sampai 2. Nah, berarti kalau dibuat lintasan dengan pusat akar 3 dan min akar 3 jari-jari 1 juga aman ya. Jadi di sini lihat min akar P sama dengan 1, lihat plus akar P yang dengan 1. Lintasannya itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, coba dicoba kerjakan. Nanti kalau ada yang ragu-ragu boleh nanti tanya. Ya, silakan. Coba.
Ada masalah mungkin, ada pertanyaan? Indonesia di rumah karena ada ini apa namanya, saluran PAM yang bocor jadinya. Misi Pak, halo. Ya, Apakah suara kenal? ya gimana Haikal? Iya, maaf. Tadi mungkin agak kurang kedengaran atau gimana, Pak? Itu yang koma atas di bagian penyebut itu artinya apa, Pak? Yang mana ya? Contohnya pada nomor 2 Z plus A aksen ya itu. Atau apa sih itu? Ya, Yang terus bagian ini. mana ini? Z plus A koma atas itu artinya apa, Pak? Bukan yang sebelah di soalnya, di soalnya. Ini ini lingkaran kan? Sekirinya lagi, Pak. Penyebutnya, penyebut. Ini, Nah, itu koma atas yang itu artinya apa, Pak? oh enggak ada. Ini koma artinya kan ini suatu fungsi, kemudian koma C-nya itu C-nya itu ini. Jadi supaya nggak nanti Oh, dikira berarti dikali. Jadi saya ini kan kira itu di bagian dari penyebutnya. bukan. Berarti bukan ya, Pak? Ya, jadi Oke, terima fungsinya kasih, Pak. itu bisa. Nah, kan itu ngalir terus aja, nggak bisa. Hmm. Ya biasanya saya ke kampus ini karena ada PAM yang bocor di dalam tanah, jadi harus bongkari lantai, jadi saya harus ada di rumah buat ngasih tahu tukangnya yang mana yang harus dibongkar.
Halo Pak, Iya, terus kan? iya Hmm. saya sudah mencoba yang nomor 4, cuma ada yang ragu gitu Pak. Iya, coba kita. Boleh di share screen ya Pak? Iya, iya. Ini Pak, Ya, titik simulannya 0 dan 2 iya ya. Berarti soalnya itu kan FZ 1 min 1 per X iya, kuadrat min 2 min 2 Z kuadrat min 2Z. Di mana C-nya itu Z sama dengan 1. Berarti lingkarannya di apa yang C itu lingkarannya di 0 dan jari-jarinya 1. Maka iya, dicari dulu titik singularnya itu dapat 0 sama Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 2. Nah, gini Pak, tapi saya mikir karena Z yang sama dengan 2 ini berada di luar C, jadinya dia bisa pakai teorema itu, iya, iya, betul. teorema Cauchy-Gorsat. Jadinya kita fokusnya ke yang titik singular yang ada di dalam C. Iya, iya, betul. Bener nggak, Pak? Kalau Iya, kayak gini. Jadi iya, lintasan barunya 1 doang. iya, iya, betul, betul. Ya, jadi sebenarnya langsung menggunakan rumus integral Cauchy juga bisa ya kayaknya. Jadi hanya dipisahkan 0 F-nya. Coba dinyalakan annotation-nya. Saya bilang coret-coret. Sudah, Pak. Ya, ini kalau misalnya dibuat FZ-nya itu berarti sebar Z-min 2. Maka di sini kan analitik di dalam dan pada C kan ya. Nah, jadi sehingga di sini integral sebar Z kuadrat min 2Z Z sama dengan, dan ini tadi Z sama dengan 0 itu di dalam ya. Itu sama dengan 2BI F F0 ya. Jadi BI 2BI kali F0-nya berapa? Min setengah ya. Min setengah. Jadi menjadi min BI. Ya, sama ya hasilnya. Jadi bisa juga langsung menggunakan rumus integral Cauchy. Bisa juga dengan cara itu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ya, oke, sudah jawab ya. Yang berikutnya mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau share.
Silakan yang mau coba nampilkan.
Ada lagi yang mau share? Kalau yang soal yang ada di forum diskusi, kalau yang ada di forum diskusi di sini, fungsi F-nya ini berarti ini titik simulannya hanya Z sama dengan min I ya. Min I itu ada di dalam ya. Berarti kalau ini bisa langsung menggunakan rumus integral Cauchy. Kemudian kalau yang nomor 2, titik simularnya di Y0 dan Y2 ya. Ini Y plus I itu pusatnya di min I, ciri-cirinya 4 ya, berarti dua-duanya di dalam. Yang jadi itu langsung menggunakan yang dibuat K1 dan K2 ya. Kemudian nomor 3, titik simularnya plus minus 1. Oh, plus minus I ya, plus minus I. Z-nya di situ, C-nya ya, C-nya itu lingkaran ya, lingkaran dengan pusat di 0, jari-jarinya 2. Jari-jarinya 2 berarti plus minus 1, plus minus I itu ada di dalam ya, rumahnya ya. Berarti dibuat lintasan K1, K2. Nomor 4, pusatnya di 0 dan 1, C-nya itu lingkaran dengan pusat 0, jari-jari 2. Berarti dua-duanya ada di satu, jadi ada di dalam ya. Jadi dibuat lintasan K1 dan K2 juga ya di dalam ya. Nah, jadi yang nomor 2, 3, 4 ini dua-duanya titik simularnya ada di dalam ya. Kalau yang nomor 1 titik simularnya cuma 1 ada di dalam, jadi bisa menggunakan rumus integral Cauchy langsung ya. Jadi yang anulus bergandanya tidak perlu untuk nomor 1. Nomor 2, 3, 4 menggunakan anulus berganda. Oke, nanti silahkan ya, mau yang tadi, yang soal yang dari PPT atau soal dari ini boleh ya, mau di-share.
saya sebenarnya apa namanya nyoba nomor satu, tapi masih bingung gitu Pak. Boleh nanya nggak Pak? Ya, boleh silahkan ditampilkan aja. Nah, saya tuh bingungnya eh nomor satu tuh saya bingungnya ini Pak. Sebenarnya ini kan kayak fungsinya banyak gitu. Nah, mau pakai yang Gorsat itu cuman bingung nentuin ininya. Jadi saya ngerjainnya kayak gini. Sebenarnya ragu di sini nih Pak. Ragu di batasnya. Ragu di batas ini. Saya belum paham sih nentuin batasnya Pak. Gitu. Ini nggak tahu benar apa enggak. Pak maaf masih di unmute. Oh ya, kalau kalau apa namanya menggunakan rumus integral Cauchy, batas ini tidak digunakan. Jadi ini kan kalau suatu apa lingkaran ya, lingkaran itu kan eh, sudutnya itu mulainya kan jari-jari kalau misalnya ini jari-jari 4, kemudian sudutnya mulai dari 0 itu jumbo X itu 0 ya, muter ke kanan ke atas ke ya, ini satu lingkaran penuh itu 2pi, jadi 2pi balik lagi ke titik di jumbo jumbo X ya. Jadi penggambarannya kan seperti itu ya. Jadi maksudnya T antara 0 2pi itu ini satu putaran ya. Jadi menjadi satu lingkaran penuh. Kalau misalnya eh, T-nya hanya dari 0 sampai pi saja, berarti hanya setengah lingkaran yang di atas ya. Kalau dari min pi sampai pi, berarti sudutnya dari bawah sampai ini jadi setengah lingkaran yang di sebelah kanan saja. Nah, kalau ini sebenarnya bisa menggunakan kan kalau FZ ini bisa dipecah yang Z kuadrat plus 3-nya ini kan analitik di mana-mana. Berarti analitik dalam dan pada C, sehingga yang ini pasti integralnya 0. Jadi integralnya 0. Kelihatan nggak kursor saya ya? Nggak kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan harus pakai ini. Iya Nah Pak, ini, belum kelihatan. oh, iya. Jadi kan ini bisa bisa dipakai yang ini ya Z pangkat 3 pangkat 2 ya. Pangkat 2 plus 3 ini kan analitik di mana-mana. Jadi nanti kalau integral integral C F Z kan integral C yang Z kuadrat plus 3 ditambah integral ini. Nah, yang integral yang pertama kan 0 ya, karena analitik di dalam dan pada C. Nah, tinggal yang integral 4 per Z saja. Jadi integral 4 per Z ini kalau tadi di Z sama dengan 0, berarti 0 kan titik singular. Jadi diambil FZ-nya sama dengan 4, fungsi konstan ya. Berarti 2pi F 0. 2pi F 0. Jadi 2pi kali 4, jadi 8pi. Hasilnya 8pi enggak? Nah, ini yang depannya yang 8pi hasilnya. Ini enggak ada artinya. Oke Pak, saya paham. Ya, paham ya. Oke, makasih ya Pak. Ya.
Bagaimana? Ada yang mau share? Kak, saya mau coba yang nomor 4, tapi masih agak bingung di bagian ini sih Pak yang nambahin K-nya itu. Boleh coba nggak Pak? Iya, silakan. Sebentar Pak. Udah kelihatan Pak? Ini kan tadi 1 per z kuadrat min z itu kan titik singularnya di z0 sama z sama dengan 0 sama z sama dengan 1. Ini di dalam di dalam jari-jari 2 titik 0 sama satunya. Jadi di perlintasan baru. Ini kalau misal K1-nya diambil min 1 sama K2-nya min 1 itu boleh nggak Pak? Kalau seperti itu bersinggungan kan ya. Jadi jari-jarinya kan di situ 2 ya. Nah, antara 0 1 itu kan jaraknya kan cuma titik singularnya kan 0 dan 1 ya. Ya. Berarti supaya terbentuk apa namanya? Anulus, berarti jari-jarinya harus kurang dari setengah. Kalau setengah aja menyinggung kan. Kalau 1 kan berarti ya berpotongan jadinya lingkarannya. Berarti 1/4 ya Pak ya? Iya, seperempat. Jari-jarinya seperempat. Ya Pak. Saya stop share ya Pak, sebenarnya dulu Iya, kalau gitu. Makasih iya, Pak. iya.
Pak, mau validasi nomor 2 boleh nggak, Pak? Ya, silakan. Oke, jadi kalau ini saya nggak digambar soalnya bingung. Soalnya A-nya itu kan kayak suatu angka tertentu kan. Tapi yang pasti si ini tuh si titik K-nya ini berada di dalam lingkaran C. Karena kan si C-nya itu kan Z plus A sama dengan 3. Berarti kan dia titik pusatnya di minus A gitu kan, dengan jari-jari 3. Nah, di sini kan FZ-nya juga pusatnya di minus A. Nah, kita bisa ambil K-nya itu jari-jarinya 1. Ya udah, maka si K-nya ini kan berada di lingkaran C. Berarti kita langsung pakai kunci Gorsat gitu ya, Pak. Berarti FZ-nya itu sama dengan 6, F0-nya itu sama dengan minus A, dan F0-nya itu tetap 6 gitu. Maka hasilnya itu 12 VI. Betul gitu nggak, Pak? Iya, boleh seperti itu, tapi juga sebenarnya langsung menggunakan rumus integral Cauchy juga boleh. Jadi FZ-nya sama dengan 6. Kan fungsi konstan ya. Fungsi konstan kan analitik di mana-mana. Jadi analitik di mana-mana. Sehingga Z sama dengan min A itu sebagai titik singular. Kalau menggunakan rumus integral Cauchy kan sama dengan 2pi kali F min A. F min A karena F-nya itu fungsi konstan 6 ya berarti sama dengan 6 kan, berarti 2pi kali 6 jadi 12pi ya. Oke, terima kasih, Pak. Iya, iya. Oke, mungkin ini aja ya, karena saya masih harus mendengarkan yang dari PPG juga ya, ini kan program PPG ya. Bisa dikerjakan di masing-masing ya, ditulis di kertas, kemudian di posting ya di forum diskusi. Jadi di forum diskusi. Jadi yang soal yang dari PPT juga boleh nanti di postingnya di forum diskusi. Jadi tulisi soal nomor 1 PPT gitu misalnya. Terus di posting. Oke ya, seperti itu ya. Jadi materinya kan nggak banyak ya, cuma teorema tadi ya. Rumus menggunakan angulus berganda ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Bisa dilanjut sendiri. Kemudian nanti terakhir di tugas individunya juga diselesaikan. Mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum saya tutup. Nggak ada ya. Oke, nanti ketua kelasnya silakan untuk yang nggak hadir hari ini siapa ya. Jadi lihatnya ini yang ada di sini 35 ya, 35 berarti 34 ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Nggak ada, Bapak. Ya, oke, kita tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, Pak.